Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Indonesia, sebuah negeri yang kaya akan budaya dan keragaman, kini menghadapi tantangan yang besar di sektor pendidikan. Dari Sabang hingga Merauke, jutaan anak bangsa berjuang meraih mimpi melalui pendidikan. Di kota-kota besar, teknologi mulai menyentuh ruang-ruang kelas, namun di pelosok masih banyak yang berjuang untuk sekedar mengakses ilmu. Pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran kurikulum sebagai kerangka dasar yang menentukan arah dan kualitas pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai panduan utama dan mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman, sehingga perkembangan pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kurikulum dirancang dan diimplementasikan. Kurikulum adalah fondasi utama dalam mencetak generasi penerus yang bersiap menghadapi masa depan di Indonesia. Kurikulum terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, beradaptasi dengan kebutuhan global dan tantangan lokal. Dari kurikulum 1947 hingga Merdeka Belajar, Perjalanan panjang ini mencerminkan semangat bangsa untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berdaya saing. Tujuan dari sebuah kurikulum adalah untuk memberikan panduan dan struktur dalam proses pembelajaran guna mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Secara umum, kurikulum bertujuan untuk: yang pertama, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, membentuk karakter dan nilai-nilai. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Yang kelima, menjaga keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, kurikulum bertujuan untuk membangun generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menurut pandangan pribadi, penerapan kurikulum di Indonesia melibatkan kebijakan nasional yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga memberi ruang untuk adaptasi di tingkat sekolah. Berikut adalah gambaran penerapan kurikulum di Indonesia, termasuk kurikulum nasional dan diimplementasinya di tingkat sekolah. Yang pertama, kurikulum nasional. Kurikulum nasional di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi dasar bagi semua sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Seiring waktu, kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan untuk penyesuaian dengan kebutuhan pendidikan yang berkembang. Saat ini, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka merupakan dua kurikulum yang sedang berjalan. Kurikulum 2013 fokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum 13 lebih menekankan pada pendidikan, pendekatan tematik integratif, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan penilaian berbasis kompetensi. Kurikulum Merdeka diperkenalkan pada tahun 2021. Kurikulum Merdeka tingkatan sekolah. Implementasi yang adaptif di tingkat sekolah. Penerapan kurikulum dilakukan dengan beberapa penyesuaian tergantung pada kebutuhan kondisi sekolah dan kemampuan siswa. Berikut adalah penerapan kurikulum di tingkat sekolah. Yang pertama, kebebasan dalam metode pengajaran. Meskipun sekolah wajib mengikuti kurikulum nasional, mereka memiliki fleksibilitas dalam memilih metode pengajaran. Guru dapat menyesuaikan cara penyampaian materi berdasarkan kondisi siswa, lingkungan, serta potensi lokal. Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual dan kreatif. Di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Ini memungkinkan terjadinya variasi dalam pembelajaran, di mana siswa lebih dilibatkan dalam proses belajar melalui proyek atau kegiatan kolaboratif. Selanjutnya ada sekolah berbasis kompetensi. Penerapan kurikulum juga berfokus pada pengembangan kompetensi yang sesuai
dengan jenjang pendidikan, misalnya di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kurikulum lebih diarahkan pada keterampilan teknis yang relevan dengan dunia kerja, sementara di sekolah umum fokus lebih pada penguasaan akademik dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga ada penerapan di sekolah negeri dan swasta. Yang pertama, sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri secara ketat mengikuti kurikulum nasional. Evaluasi dan pemantauan dari Dinas Pendidikan memastikan bahwa standar kurikulum dijalankan secara konsisten di berbagai daerah. Selanjutnya ada sekolah swasta. Meskipun sekolah swasta harus mematuhi kurikulum nasional, mereka memiliki fleksibilitas lebih dalam mengembangkan kurikulum tambahan atau menerapkan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate atau Cambridge Curriculum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan global. Yang keempat, tantangan dalam penerapan kurikulum. Perbedaan sumber daya. Salah satu tantangan utama dalam penerapan kurikulum di Indonesia adalah disparitas sumber daya antara sekolah-sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil. Sekolah di daerah seringkali kekurangan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai sehingga sulit menerapkan kurikulum secara optimal. Selanjutnya, pelatihan guru. Implementasi kurikulum sangat bergantung pada kesiapan guru. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru untuk memastikan mereka memahami konsep kurikulum baru. Namun kesenjangan dalam pelatihan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah terpencil. Selanjutnya, penilaian berbasis kompetensi. Kurikulum baru seperti kurikulum Merdeka menekankan penilaian berbasis kompetensi, yang berarti penilaian tidak hanya berdasarkan nilai ujian, tetapi juga pengamatan terhadap perkembangan keterampilan dan karakter siswa. Ini memerlukan perubahan dalam metode penilaian yang selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Yang kelima, pemberdayaan sekolah. Program sekolah penggerak. Dalam rangkaian pendorong penerapan kurikulum Merdeka, pemerintah meluncurkan program sekolah penggerak. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum secara mandiri dan berfokus pada pembelajaran berbasis kompetensi, pengembangan kepemimpinan sekolah yang visioner, penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kesimpulannya, implementasi kurikulum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang meliputi kesenjangan sumber daya, kesiapan guru, kualitas bahan ajar, serta keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Meskipun kurikulum nasional telah disusun dengan baik dan dirancang untuk mendorong pendidikan berbasis kompetensi, hambatan seperti keterbatasan teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan perbedaan dalam penerapan di berbagai wilayah menghambat efektivitas pelaksanaannya. Tantangan terbesar muncul dalam bentuk kesenjangan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, serta kesiapan guru untuk mengadopsi metode pengajaran baru yang lebih kreatif dan berbasis proyek seperti yang diminta oleh kurikulum Merdeka. Selain itu, penilaian berbasis kompetensi yang memerlukan perubahan cara berpikir juga sulit diterapkan secara konsisten. Meski begitu, upaya pemerintah melalui program seperti sekolah penggerak dan pelatihan guru merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan ini. Namun, untuk mencapai implementasi kurikulum yang efektif di seluruh Indonesia diperlukan dukungan lebih lanjut, termasuk penyediaan infrastruktur yang merata, peningkatan pelatihan bagi guru, dan pemahaman serta partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat.
Penutup, sebagai bagian dari perjalanan pendidikan, pemahaman dan pengembangan kurikulum bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, tetapi merupakan kolaborasi antara pemerintah, pendidik, siswa, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan kurikulum sebagai alat yang tidak hanya mengarahkan pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan generasi penerus dengan semangat inovasi dan adaptasi. Kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan relevan, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Ingatlah, pendidikan yang berkualitas dimulai dari kurikulum yang baik. Mari kita dukung upaya ini demi masa depan yang lebih ceria dan penuh potensi. Terima kasih.